Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal YouTube Resensi Institut. Buku yang akan saya ceritakan secara singkat kali ini berjudul Hadrat Imam Hasan. Oke, langsung saja kita pada ceritanya. Pada bulan Ramadan, 3 tahun setelah kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah, sekelompok wanita yang sedang berpuasa datang ke rumah Sayyidina Fatimah Zahra alaihissalam dan masuk ke kamarnya. Fatimah Zahra alaihissalam sedang beristirahat di tempat tidurnya dan tengah memikirkan anaknya. Fatimah Zahra alaihissalam dengan mata terpejam sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pertolongan kepada Allah agar tidak merasakan sakit saat melahirkan dan anaknya dapat lahir dengan selamat. Salah satu dari wanita tersebut berlari keluar dari kamar dan berkata, "Kabar baik, anaknya telah lahir. Cucu pertama Rasulullah SAW telah lahir." Pada saat itu pula Rasulullah SAW mengetuk pintu dan masuk ke dalam. Matanya berbinar kebahagiaan, seperti menemukan sesuatu yang lama hilang. Ia mendekati Fatimah Zahra alaihissalam di perbaringan dan sangat senang bertemu dengan putranya. Ia kemudian mendekati cucunya dan salah seorang wanita memberikan anak yang memakai selimut baik kepada Rasulullah SAW. Anak itu pun diberi nama Hasan. Jika dilihat dari sisi paras dan ketampanan Imam Hasan alaihissalam, begitu gagah sehingga dituliskan bahwa setelah Rasulullah SAW tidak ada orang segagah Imam Hasan alaihissalam. Suatu hari ada seseorang yang berkata kepada Imam Hasan alaihissalam bahwa di wajahmu terlihat aura kebesaran, kegagahan dan kebangsawanan. Imam Hasan alaihissalam pun memberi jawaban dengan berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kebesaran adalah milik Allah dan Rasulnya serta mukminin." Suatu hari Imam Hasan alaihissalam melewati beberapa orang fakir sedang duduk di tanah dan sedang makan potongan roti kering. Ketika melihat Imam Hasan alaihissalam, mereka lalu berkata, "Mari silahkan makan." Imam Hasan alaihissalam kemudian mendekati mereka dan berkata, "Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong." Setelah itu ia duduk dan makan bersama mereka dan kemudian mengundang mereka ke rumahnya. Mereka lalu pergi ke rumah Imam Hasan alaihissalam dan makan di rumahnya. Ketika mereka akan meninggalkan rumah, Imam Hasan alaihissalam memberikan kepada mereka pakaian. Imam Hasan alaihissalam adalah seorang pemberani dan tak ada sedikit pun rasa takut dalam dirinya. Tidak akan pernah bersedih jika ia terluka untuk kemajuan Islam dan selalu siap berjihad di jalan Allah. Di perang Jamal, Imam Hasan alaihissalam bersama dengan ayahnya Amirul Mukminin alaihissalam di garis terdepan berperang. Ia berada di depan pengawal Imam Ali alaihissalam yang gagah dan berani yang melakukan penyerangan luar biasa ke jantung pasukan musuh. Setelah Imam Ali alaihissalam syahid, Muawiyah merupakan salah seorang musuh kuat Imam Hasan alaihissalam yang mengerahkan semua kekuatannya untuk menghancurkan pemerintahan Imam Hasan alaihissalam sebagai imam setelah kesyahidan ayahnya. Oleh sebab itu, Muawiyah sama sekali tidak pernah berhenti berusaha untuk menyerang Imam Hasan alaihissalam. Salah satu dari rencana Muawiyah adalah mengirim 2 orang dari mata-matanya ke Basrah dan Kufah untuk membuat kekacauan dan pertikaian serta menyebar isu-isu bohong. Setelah mengetahui kabar itu, Imam Hasan alaihissalam memerintahkan untuk menangkap kedua mata-mata tersebut dan pada saat itu juga ia menulis surat kepada Muawiyah mencela dan mengancam akan mengirim mata-mata kepadanya dan juga melarang Muawiyah untuk mengurangi makarnya. Muawiyah menganggap kehadiran Imam Hasan alaihissalam adalah penghalang atas tujuan-tujuannya. Untuk itu, ia mengirim sejumlah uang bersama racun ke Ju'dah. Untuk itu, ia mengirim sejumlah uang bersama racun ke istri Imam Hasan alaihissalam dan memberi pesan bahwa jika racun itu ia minumkan kepada Imam Hasan alaihissalam, maka akan memberimu 100 dirham dan menikahkanmu dengan putraku yaitu Yazid. Istri Imam Hasan alaihissalam yang tertipu tawaran Muawiyah memutuskan melakukan perbuatan tersebut. Cuaca sangat panas, kehausan mempengaruhi Imam Hasan alaihissalam yang sedang berpuasa. Dan ketika waktu berbuka telah tiba, ia sangat haus. Sang istri membawakannya sirup yang beracun untuk berbuka puasa dan ketika Imam Hasan alaihissalam meminumnya,
Ia sadar bahwa minuman itu beracun. Dikarenakan racun yang diminumnya, Imam Hasan alaihissalam tiba-tiba memuntahkan darah. Ia memegang lehernya dan meminta tempayan. Darah terus-menerus keluar sampai tempayan tersebut penuh dengan darah. Akhirnya Imam Hasan alaihissalam pun menemui Tuhannya dikarenakan meminum racun yang diminumnya 2 hari lalu. Imam Hasan alaihissalam pun dikuburkan di pekuburan Baqi, Madinah Munawwarah. Ada pertanyaan?